Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Marsia Putra, NIM 20087369. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas saya, yaitu tugas motorik. Yang pertama, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar tingkat kedua. Ciri-ciri fase belajar motorik tingkat kedua. 1. Semakin meningkatnya kualitas gerakan. 2. Penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat. 3. Meningkatkan kecepatan peningkatan kecepatan dalam mengkonstruksi gerakan. 4. Semakin lengkapnya konstruksi gerakan yang dibangun. 5. Adanya simpanan motorik ingatan yang dimiliki. 6. Motivasinya belajar mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan. 7. Keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua. 1. Struktur gerakan. Struktur gerakan merupakan hubungan antara awal, utama, akhir dalam suatu gerakan. Pada fase belajar motorik tingkat kedua ini, ketiga tahapan di atas dapat ditandai dengan pada fase awal. Dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan. Fase utama dapat melakukan gerakan dengan baik dan tujuan gerakan tercapai. Fase akhir dapat memulihkan keseimbangan dengan baik. Irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri menggambarkan adalah persamaan bagi bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu digunakan pada setiap gerakan. Pada fase ini dicirikan irama yang sendat dan berkaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran fungsi alat penerima informasi kinestik otot-otot dan memperbaiki kemampuan antisipasi gerakan. Hubungan gerakan adalah suatu proses transfer input tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain atau proses transfer input dari suatu alat gerak ke alat gerak yang lain sehingga terjadi hubungan gerak. 4. Luas gerakan. Luas gerakan adalah penggunaan ruangan atau lintasan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan. 5. Kelancar gerakan. Kelancar gerakan adalah ciri menggambarkan mobilitas, kecepatan di jalan suatu gerakan. Kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan adalah cepat lambatnya gerakan yang disebabkan latihan berulang-ulang. 7. Kecepatan dan kesesuaian gerakan. Kecepatan gerakan adalah kesesuaian gerakan terhadap tujuan yang ingin dicapai atau kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari gerakan. 8. Bayangan dan program gerakan. Bayangan gerakan adalah bentuk konstruksi suatu gerakan yang berhasil dibangun oleh seseorang dalam pemikirannya berdasarkan informasi diterima olehnya. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan persiapan tinggi dari peserta didik. Kesiapan yang dimaksud antara lain pengulang-ulang latihan, menerima badan kerjaan fisik untuk berkonsentrasi penuh, serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Jadi tugas utama dari guru pendidikan jasmani adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan yang gerakan terjadi pada gerakan sehingga menjadi didik akan selalu melakukan pendalaman dengan kembali penyimpangan akan terjadi selama